Pak. Sehat lalu. Alhamdulillah siapa? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngapunten niki ngerepoti Siap. istirahat sampean. Enggak istirahat kan? Siap. Sehat semua kan keluarga? Alhamdulillah. Rokokan? Sehat. Rokokan? Nggih monggo. Ngapunten niki Masih hidup rokok. Siapa? Saya sesuatu apa kan? iya. Saya kan kemarin ada tamu. Ada tamu itu kaitannya dengan masalah keluarga. Masalah keluarga itu katanya apa namanya usahanya kolek, terus sekarang ditinggal sama istrinya, orang tuanya sudah nggak jauh lagi sama dia. Orang ini datang ke panjenengan curhat. Iya. Terus tujuannya curhat itu kenapa? Tujuannya curhat ininya dia kepengen mengembalikan keadaan dengan jalan pintas Pak. Minta Mas tolong semen yang biasa penelusuran, semen yang biasa ikut orang-orang spiritual, tolong disampaikan, saya minta nomor seperti itu. Nomor itu kasih aja dicatatkan mesin jahit atau tanggalan gitu kan. Kalau sepatu tempatnya berapa dicatatkan. Terus gimana? Lah saya kan bukan kapasitas saya untuk menjelaskan apa namanya hukum-hukum tentang bagaimana sih hukumnya pasang nomor terus ininya bagaimana saya kurang tahu. Saya hanya menjelaskan sampean yang sabar saja, sampean yang ikhtiar saja, jangan pakai jalan-jalan yang singkat tapi tetap ikhtiar, tetap minta kepada Allah. Saya hanya bisa menjelaskan seperti itu saja. Ya makanya gini kan, di edukasi saya di Pondok Budak itu kan saya sering diajak taruhan. Jadi segala macam bentuk yang dipertaruhkan yang tujuannya untuk keuntungan pribadi dan bisa menimbulkan kerugian pribadi itu menyebabkan sesuatu yang disebut haram dalam Islam, dalam agama saya. Makanya saya menjauhi untuk orang-orang yang ngajak taruhan-taruhan. Kalaupun nanti ada bahasan yang entah keseriusan, entah apa itu untuk meyakinkan bahwa saya ini ada duitnya, terus kemudian orang pengen membuktikan saya ada duitnya, biasanya kalau saya kasihan saya pulangkan atau saya suruh untuk sumbangkan ke anak yatim kan, untuk yang lebih membutuhkan. Nah, dalam sebuah lagu ini, lagu judi, ya, jadi orang kalau sudah namanya pasang nomor itu juga bentuknya perjudian kan? Itu judi berarti ya? Judi, perjudian. Karena mengeluarkan uang yang sedikit, pengen dapat keuntungan yang banyak. Dia tidak untuk ikhlas menyumbang, tapi mengharapkan sesuatu nanti bisa mulia dari sana. Ketika matanya sudah gelap oleh sesuatu yang menguntungkan dari pihak mengeluarkan modal yang kecil, buatnya yang luar biasa itu biasanya di sana nanti terjerumus. Dia akan nyari bentuk segala macam cara untuk menghalalkan supaya bisa tercapai keinginannya itu. Ada orang gila ditanyain nomor di kuburan apa ditanyain nomor di laut tanyain nomor pocong sama pocong itu sama akhirnya nanti menimbulkan kesirikan kepada yang membuat hidup. Rasanya anggaran pada kehidupan kita itu jangan lepas pada keyakinan kita bahwa segala kesulitan di dunia ini, karena hidup manusia ini nggak pernah lepas dari yang namanya cobaan kan. Ketika kita sehat, kita itu dicoba supaya kita sehat itu bersyukur enggak. Ketika kita dicoba saat kita sakit, saat sakit kita itu kita bersyukur enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kalau kita dikasih kekayaan itu nikmat, itu juga cobaan kan. Kita kuat enggak ketika kita dititipi harta yang banyak itu? Kita akan sombong enggak? Kita akan mau membayar zakat enggak? Kita mau enggak ketika menolong orang lain yang dalam kesusahan yang perlu ditolong? Ketika kita dalam kemelaratan itu juga ujian bagi kita. Kita kuat enggak? Tapi yakinlah bahwasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada dalam suatu perkataannya ya, bahwasanya Allah berfirman, aku tidak akan mencoba umatku di batas kemampuan umatku itu. Artinya Gusti Allah itu sudah menakar bahwa ujian ini
umatku akan kuat gitu kan. Cocok. Kecuali dia tidak kuatnya diblenderkan oleh godaan-godaan iblis itu, sehingga banyak orang yang lari ke tempat kesesatan seperti semacam togel dan sebagainya itu, pesugihan, nggak kuatnya lagi bunuh diri. Nah, apapun yang namanya bunuh diri terus yakinlah jaminannya masuk kepada neraka jahanam gitu kan. Bahwasanya kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita ini nggak kekal, ada salah satu nabi Allah itu dicoba selama hidupnya dia susah, selama hidupnya dia penyakitan nggak sembuh-sembuh, tapi karena kecintaannya kepada Allah dia yakin bahwa Allah akan menyembuhkan penyakitannya. Dia tetap tawadu memohon kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai istrinya, anak-anaknya meninggalkannya karena sakitnya nggak sembuh-sembuh. Di akhir ceritanya dia menemui kebahagiaan, sembuh normal dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu hidupnya hanya batas-batas kuatnya itu 70 tahun, Bang. Zaman Nabi dulu hidupnya itu ratusan bahkan ribuan tahun loh, Bang. Mereka menderita, kita itu hanya segelintir. Makanya di sini panjenengan ketika menjadi spiritual, ketika jenengan punya kebisaan, jenengan punya channel YouTube yang di tempat misteri atau tempat apapun, usahakan selalu edukasi menebar kebaikan. Kalau yang orang yang tanya-tanya nggak tahu, jangan untuk menyenangkan orang lain disenang-senangkan kita jawab apa yang kita tidak ketahui. Jawablah apa yang kita ketahui dari naluri insting kita berdasarkan kebenaran. Kalau hanya menjerumuskan orang untuk agar orang lain senang, akhirnya menyesatkan orang lain dan kita juga dapat imbasnya dapat dosa itu kan. Iya, terima kasih Master Bambu Petuk. Jadi dia tidak hanya mengedukasi bambu petuk untuk dijadikan sebuah sarana bagaimana caranya untuk tidak syirik kepada Allah, bagaimana caranya itu agar kita tidak takabur, mendapatkan uang banyak dengan hanya modal sedikit. Ya contoh tadi saya tanyakan kepada Master, itu pasang nomor hanya 2.000 nanti dapat 2,5 juta umpamanya seperti itu. Sudah dijelaskan ya, barangkali teman-teman Evano Misteri itu menyaksikan video ini ya, itu sudah dijawab langsung oleh Master Bambu Petuk ya. Sekali lagi untuk para subscribernya Bang Paul Hendrawan dan subscribernya Evano Misteri ya, janganlah lupa untuk selalu dukung channel kami agar kami bisa mengedukasi ke masyarakat tentang hal-hal real seperti yang disampaikan oleh Master Paul itu, untuk memberantas kesyirikan, untuk memberantas sedikit demi sedikit kedoliman yang ada di masyarakat sekitar kita. Itu disampaikan untuk Evano Misteri. Jadi untuk channel Evano Misteri maju terus mengedukasi ke masyarakat bahwasanya begini. Sebenarnya konten YouTube itu sebuah hiburan. Jadi terserah orang kita mau menjual agama, menjual apa-apa, selama itu digemari orang, selama itu menjadi sebuah hiburan yang menarik, orang terhibur, saya kira kita dapat pahala. Pertama di misteri, meskipun orang bilang itu settingan dan sebagainya, kita juga mendidik kepada anak-anak untuk tidak takut kepada hantu, untuk tidak takut kepada hal-hal yang sifatnya itu yang bisa membuat kita takut selain takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Evano Misteri sukses terus, yang subrek semakin banyak, didukung, nanti dikasih masukan saran yang baik supaya ditingkatkan yang lebih baik, yang buruk nanti pelan-pelan dihilangkan seperti itu. Oke, terima kasih Master. Siap. Beliau adalah guru saya, beliau sahabat saya, beliau ayah saya, sekaligus beliau penuntun bagi channel-channel pemula. Semoga beliau diberikan umur yang panjang, sehat selalu, diberikan berkah, amin Allahumma amin. Selalu pandang jejak Paul Hendrawan dan Evano Misteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.